untuk data diri ibu dari data antropometri, biokimia sampai riwayat personal ya Bu. Jadi saya sudah tahu bahwasannya ibu memiliki keluhan nyeri sendi, betul? Betul. Iya Bu, saya sering merasakan sendi saya itu nyeri-nyeri terutama saat pagi dan malam hari. Kata dokter sih saya terkena asam urat. Oh begitu Bu. Oke baik, jadi untuk data yang saya terima memang betul ibu ini masalah seriusnya adalah asam urat. Jadi di sini kita akan bahas sama-sama ya Bu mengenai apa itu asam urat, penyebabnya, makanan pantangan, serta apa saja yang bisa ibu lakukan di rumah. Saya juga sudah siapkan nih untuk leaflet sebagai bahan panduan yang nanti bisa ibu bawa pulang dan sama-sama kita analisis untuk isi dari leaflet ini. Sebelum kita mulai ya Bu, saya ingin tahu sesi konsultasi hari ini. Saya ingin tahu nih, ibu sudah nyaman belum untuk kondisi, untuk posisi duduk ibu saat ini? Sudah Bu. Oke baik. Nah, untuk karena ibu sudah nyaman, saya juga ingin memberitahu bahwasannya ibu bisa leluasa ya ngomong lebih dalam tentang penyakit ibu, karena apa yang kita bicarakan hari ini itu pastinya bersifat rahasia dan hanya kita berdua yang tahu. Jadi bisa kita mulai. Baik Ibu. Jadi kita akan bahas lebih dulu nih, kita akan gali permasalahan ibu. Saya sebelum lebih jauh membahas mengenai penyakit ibu, saya mau tahu mengenai pola makan ibu dulu nih. Kita mulai recall makanan ibu yang ibu asup kemarin. Mulai dari makan pagi, saya tuh makan nasi uduk pakai semur jengkol sama telur balado, lalu minumnya 1 gelas teh manis hangat. Oke, baik, sarapannya sudah saya catat. Untuk makan siangnya Bu, Dari saya makan nasi unik, lalu ada sambal, sop kikil sama tempe goreng. Terus juga minumnya teh manis dingin tadi. oh baik. Kalau sore ibu makan cemilan? Sore saya makan keripik singkong sama rujak buah. Oh baik, tadi saya salah. Ibu kan kita jeda dari sarapan ke makan siang itu ibu ada konsumsi cemilan nggak? Di jeda itu? Tidak ada. Baik, langsung ke setelah tadi makan cemilan ya Bu, cuma keripik singkong dan rujak buah. Untuk buahnya itu buah apa Bu? Ada buah mangga, terus nanas, mangganya mangga muda, nanas, pepaya, terus buah kedong-kedong, semangka sih. Untuk malam hari Bu? Malam hari saya makan nasi putih, terus gulai ayam sama tumis kangkung. Terus sebelum tidur saya juga minum 1 gelas susu coklat. Baik, terima kasih dari makanan yang tadi udah Ibu ceritakan, bahwasannya terlihat Ibu sering mengonsumsi makanan yang tinggi purin seperti semur jengkol, kikil, hati ayam. Semua itu bisa memicu peningkatan kadar asam urat. Jadi saya tidak heran bahwasannya dari data biokimia yang saya baca untuk kadar asam urat Ibu terlihat sangat tinggi. Seperti yang sudah tertera di label ini juga, bahwasannya ada beberapa pantangan makanan yang wajib dihindari bagi penderita asam urat. Nah ini Bu, jadi di sini ada daftar makanan tinggi purin yang wajib Ibu hindari sebagai penderita asam urat. Di mana di sini ada jeroan, seafood, daging merah, dan alkohol yang termasuk jenis bahan pangan yang perlu Ibu hindari untuk untuk tidak menaikkan kadar asam urat Ibu. Kalau minum air putih Bu, Ibu seharinya berapa gelas Bu? Biasanya 4 gelas, kadang juga kurang dari itu, misalnya 12 atau 1 gelas gitu. Idealnya ya Bu, kalau untuk minum air putih ini minimal 8 gelas atau 2 liter per hari Bu. Ini penting untuk membantu pengeluaran asam urat melalui urin. Begitu Bu. Saya juga di sini lihat untuk hasil recall Ibu sering minum teh manis ya Bu setelah makan? Iya, udah biasa sih Ibu, udah jadi kebiasaan. Rasanya kayak enak aja gitu siang makan dengan teh manis. Saya perlu informasikan Ibu bahwasannya teh itu mengandung tanin. Jadi kalau dibarengin pengonsumsiannya dengan asupan makanan yang lain seperti makanan yang mengandung zat besi, itu akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga pembentukan hemoglobin dalam tubuh Ibu itu ya berkurang. Ya bukan berkurang sih, dalam artian dia terhambat untuk memproduksi sel darah merah.
Jika ini terus-terusan ibu lakukan, itu akan membuat kadar hemoglobin ibu semakin rendah dan membuat ibu anemia. Saya baru tahu. Memang pantas aja saya merasa sering lemas. Oh ya Bu, kalau boleh tahu contoh makanan yang mengandung zat besi itu kayak gimana? Oke, untuk makanan yang mengandung zat besi itu seperti kayak protein hewani, Bu, kayak daging, terus nanti makan apa? Jeroan, pokoknya semua protein hewani maupun nabati itu mengandung zat besi. Di sayur juga ada zat besi yang non-hem. Nah itu makanan-makanan seperti itu yang bisa dibarengin dengan konsumsi yang manis, karena manis mengandung zat non-gizi yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Begitu ibu. Begitu ibu, makanya hal tersebut membuat tubuh ibu lemas yang tadi ibu sampaikan. Kalau ibu tetap ingin minum teh manis karena hati ibu udah terbiasa ya bu, ibu sebaiknya beri jeda nih pada saat ibu sudah makan berat, ibu beri jeda sekitar 3-4 jam agar zat besi dari makanan terserap dulu secara optimal dalam tubuh ibu, baru ibu bisa mengonsumsi teh manis. Saya tahu. Iya ibu, betul. Jadi dari hasil pengkajian hari ini ya Bu, kita langsung menegakkan diagnosis bahwasannya ibu mengalami asupan tinggi urin, cairan harian yang kurang, dan beresiko gangguan penyerapan zat besi karena kebiasaan minum teh manis setelah makan. Jadi permasalahan gizi yang kita hadapi adalah asupan berlebih zat urin dan rendahnya hidrasi serta penyerapan zat besi yang kurang sempurna. Sekarang kita akan buat rencana nih Bu, saya akan bantu Ibu untuk memilih langkah-langkah yang bisa diterapkan di rumah. Kita lihat nih dari isi leaflet ini dulu ya. Isi leaflet ini dapat dikatakan bahwasannya beberapa makanan yang bisa Ibu hindari supaya tidak meningkatkan kadar urin itu adalah seperti jeroan yang tadi saya jelaskan waktu di awal, kayak hati, paru, usus, ginjal, terus seafood ya kayak kerang, udang, terus juga ada daging kambing, sapi yang mengandung tinggi purin dan makanan fermentasi. Kemudian saya juga menyarankan ibu untuk perbanyak minum air putih 8 gelas per hari. Olahraganya itu Bu, seperti jalan kaki 3-4 kali seminggu. Bagaimana menurut ibu? Apakah itu bisa ibu lakukan? Bisa Bu, insya Allah bisa saya lakukan, tapi saya lakukannya secara perlahan-lahan ya Bu, secara bertahap dulu. Boleh ibu, sangat boleh seperti itu. Nah, jadi kan tadi bisa menyampaikan bahwa ibu mengalami nyeri sendi ya Bu. Nah, saya bisa menyarankan ibu pada saat rasa nyeri ya Bu di sendi ibu bisa kompres nih dengan air hangat atau dingin di bagian yang sakit. Terus juga ibu bisa mengonsumsi kayak pengobatan herbal yang dapat membantu ibu meredakan nyeri pada saat itu timbul. Nah, ini adalah rekomendasi. Baik Bu, jadi selain saya bisa menyarankan ibu untuk kompres air hangat dan dingin pada saat nyeri, saya juga bisa nih menyarankan ibu bahwasannya ibu bisa mengonsumsi minuman herbal seperti rebusan dari daun salam dan serai. Karena apa? Karena daun salam itu sudah terpercaya dan terbukti bagus untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Karena daun salam sendiri itu mengandung flavonoid yang bersifat diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin yang mampu mengeluarkan kelebihan produksi asam urat. Nah, untuk metode perebusan daun salamnya, ibu dapat melihat dan membacanya sendiri pada saat nanti saya memberikan link ini kepada ibu. Bagaimana Bu? Apakah ibu bisa atau bersedia mencoba pola yang ada di link ini? Bersedia Bu, kebetulan juga saya suka jamu kan, jadi saya pengen coba sih rebusan daun salam ini. Baik. Sekarang kita bisa yang untuk kontrol 2 minggu ke depan. Sambil itu ibu bisa catat nih makanan harian dan waktu munculnya nyeri sendi di buku catatan kecil yang nanti akan saya berikan beserta leaflet ini, supaya nanti kita bisa sama-sama evaluasi apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita pertahankan. Jadi ya Ibu. Baik Bu, nanti saya akan catat apa yang akan saya konsumsi dan kapan saja nyeri sendi ini akan muncul. Baik Ibu. Ini leafletnya ibu bisa bawa pulang beserta buku catatan kecilnya, nanti akan diberikan oleh pihak administrasi yang di depan. Ibu bisa santai saja membaca leaflet ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa hubungi saya dengan kontak yang tertera nanti di buku yang nanti diberikan kepada ibu. Dan
urgent banget